Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana semua nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat bering salam marilah kita lantunkan kepada uswatun hasanah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah kita bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kiai Ketum Satnas Biarsat yang kami muliakan, alhamdulillah kami mewakili panitia Rapat Kerja Nasional Pemuda Hidayatullah 2026 melaporkan alhamdulillah peserta Rapat Kerja Nasional pada kali ini kurang lebih 150 orang, yang itu berasal dari seluruh Nusantara, baik dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Dan acara ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak, mulai dari senior kami ya yang ada di Jakarta, abang-abang, dan juga dari Baitul Mal Hidayatullah, ada juga dari PT Indo Anata, abang kami Mas Reza, juga ada dari Baitul Tamwil Hidayatullah, ada juga dari Jaya Madinah, dan terkhusus kepada tuan rumah Sahibul Bait Ar-Rahmah Putri, alhamdulillah jazakallah khair jaza Ustaz, yang telah memberikan fasilitas kepada kami yang kedua kalinya seingat kami untuk Rapat Kerja Nasional Pemuda Hidayatullah. Kami mengetahui bahwa sudah banyak lahir para pemimpin yang dari rahim Ar-Rahmah Putri atau Ar-Rahmah Group ya, dan kami sangat bersyukur ini bisa terus kita kolaborasi dengan Ar-Rahmah, bagaimana kita bisa saling bahu-membahu melahirkan kader-kader muda Hidayatullah yang bukan hanya memiliki intelektual yang mapan, tapi juga yang kuat secara spiritualnya. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita membuka Rakernas dengan sebuah pesan, tidak sekedar simbolik, tetapi penuh dengan makna. Pagi ini teman-teman mungkin merasa heran, kenapa ketika kita hadir di pembukaan Rapat Kerja Nasional menggunakan seragam batik. Disinilah bukti konkret bahwa kecintaan pemuda Hidayatullah kepada Indonesia di tengah arus globalisasi, di tengah gempuran budaya. Bahkan kami dengar ada budaya asing yang mau masuk ke Indonesia. Kami pemuda Hidayatullah tetap hadir untuk terus melestarikan budaya Indonesia mulai hari ini dari seragam batik. Karena ini bahwa kita membuktikan
bahwa baju batik ini bukan sekedar simbol, bukan sekedar uniform biasa, tapi ini budaya. Ya. Ini adalah kultur dari Indonesia, bahwasanya pemuda Hidayatullah terus menghormati dan menghargai dan terus cinta kepada Indonesia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada rakernas kali ini pemuda Hidayatullah mengusung tema pemuda menggerakkan bangsa. Tema ini bukan tema yang sederhana, tema yang berat. Dan kalau kita tadi subuh mendengarkan Kiai Haji Ustadz Nasbi Arsyad menyampaikan bahwa pemuda Hidayatullah silakan bermimpi, bercita-cita, mengusung program setinggi langit, bahkan kalau perlu sampai menembus arsy-Nya Allah. Ya, karena pemuda Hidayatullah selalu melihat ke depan, ya, bagaimana setiap program kerjanya, bagaimana pemuda Hidayatullah bisa menuju atau bisa menjadi penggerak bangsa. Nah, pemuda Hidayatullah pada periode ini sudah membuat sebuah tujuan, yaitu Grand Design Pemuda Hidayatullah. Sudah jelas arah ke depan pemuda Hidayatullah mau kemana, mau berbuat apa, mau melakukan apa, dan apa indikator-indikator keberhasilan dalam sebuah program yang akan kita canangkan pada Rakernas pada hari ini. Di antaranya program kita adalah bagaimana pemuda Hidayatullah melahirkan pemuda berdaya dan juga melahirkan juga pemuda berdampak, dan ujungnya pemuda Hidayatullah bisa melahirkan para pemuda penggerak peradaban. Dari semua itu, ya, kita sebagai pemuda Islam yang cinta terhadap tanah airnya itu bisa menjadi pemuda Hidayatullah sebagai generator Indonesia Emas 2045. Sekian akhirul kalam, itu yang bisa kami sampaikan. Hakum merobik falataku minal namtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.